2007 tim Porat Kopassus itu meraih hasil yang terbaik, juara umum di cabang karate. Selamat sore buat sahabat semua dimanapun berada. Sore hari ini saya mau berbincang-bincang dengan Simpai Siombing di Sasana Grup 2. Selamat sore Simpai Siombing. Selamat sore Os. Os. Jadi dalam karate salam Os. Jadi mau nanya-nanya untuk dojo Grup 2. Oke, saya biasa dipanggil Simpai Siombing, pangkat saya Sersan Mayor, satuan saya dari Grup 2 Kopassus. Kemudian saya masuk ke satuan ini tahun 96. Sejarah karate di Grup 2 setahu saya panjang ceritanya, tetapi awal saya pertama kali masuk tahun 96, saya karena dari sipilnya sudah menyandang dan satu, sehingga setiap ada kegiatan bela diri di Grup 2 pada saat itu yang selalu memimpin adalah saya, karena kebetulan saya prajurit termuda pada saat itu. Ya biasa kalau prajurit termuda itu kan paling semangat. Yang kedua, ya rela berpanas-panasan. Iya. Kalau yang sudah mulai senior kan mengawasi. Kemudian tuh awal mulanya di Grup 2, kemudian mengikuti kejuaraan itu di awal pertama itu tahun 99 Grup 2 go untuk melaksanakan pertandingan. Waktu itu pertandingan pertama kita seleksi di Surakarta, di Solo. Grup 2 Kopassus kebetulan waktu itu yang masuk itu saya dengan Simpai Prapto. Ya, kita berangkat ke Purwokerto, kemudian memperkuat kalau tidak salah itu tim Inkai Jateng. Inkai Jateng. Saya juara di Purwokerto, kemudian terus berlanjut. Nah, pada saat itu ada perintah dari Kasat bahwa seluruh tentara, seluruh prajurit harus harus karate. Nah, semuanya Grup 2 waktu itu yang boleh bela dirinya itu hanya ada 3. Karate, taekwondo dengan merpati putih. Sehingga ini dibagi. Waktu itu banyak yang belum, karatenya belum ini, dalam artian masih dasar. Nah, itu tugas kita waktu itu untuk membuat mereka supaya menyandang sabu hitam sesuai dengan perintah pimpinan atas. Jadi kita laksanakan beberapa kali ujian, mengundang Dewan Guru dari Jakarta, langsung ke Grup 2. Jadi waktu itu cukup banyak, mungkin hampir semua prajurit itu wajib pada saat itu. Diselingi waktu itu kita tetap mengikuti kejuaraan. Saya pilahkan waktu itu mana prajurit muda yang potensial, yang punya semangat, saya tarik untuk mengikuti TC waktu itu. Makanya waktu itu cukup banyak, ya seperti rombongannya Bento, Superman, kemudian Wayan, kemudian tambah lagi Pak Bayu, Pak Ayen ini juga termasuk waktu itu, kemudian Pak Andre Sangra, yang cukup banyak dan sebagainya. Dan sudah ada yang pindah ke Satuan Gultor, kemudian ke satuan-satuan lain. Waktu itu banyak juga dari Grup 2
yang memperkuat tim karate Kopassus. Karate Kopassus. Porat 2009 itu merupakan 2007, sorry saya ulangi, 2007 tim Porat Kopassus itu meraih hasil yang terbaik, juara umum di cabang karate. Karate, wah. 2007. Kemudian tahun 2009 juga meraih waktu itu kita meraih 2 emas. 2 emas berapa perak saya sudah lupa. Iya. Termasuk saya sendiri salah satu peraihnya. Terus, nah dari situ kita yang peraih medali emas ini dikasih reward sama pimpinan atas. Saya diberangkatkan penugasan ke luar negeri. Nah, itu satu kebanggaan buat saya. Dari karate saya bisa berangkat ke luar negeri. Karena apa? Saya mungkin kalau bersaing secara ini mungkin saya beda jauh dengan yang rekan-rekan kita yang lain yang punya kemampuan lebih. Bahasa Inggrisnya oke, ya kan? Kalau kita kan hanya kalau fisik, kesehatan oke. Nah, kita waktu itu dikasih kesempatan untuk mengikuti tes. Ya puji Tuhan, beberapa yang dari satuan grup 2 waktu itu yang termasuk tim TC, saya, Jeffrey Hengki, Bento, Superman, semua sudah merasakan berangkat ke luar negeri, penugasan luar negeri karena reward dari pimpinan atas. Dan kami saat itu sangat berterima kasih kepada komandan, pimpinan atas yang sudah memperhatikan hasil jerih payah kami berturut-turut di Porat 2007-2009. Setelah itu 2011 Porat karate ditiadakan diganti Yongmodo. Nah, sejarah berdirinya ini mereka ini junior dimulai setelah saya pulang dari Libanon. Ya. Waktu itu saya mulai berpikir, saya bina militer, prajurit terus. Anak-anak anggota ini banyak yang punya potensi tapi tidak ada yang bisa diarahkan, tidak bisa disalurkan kemana karena banyak mereka hanya ya main-main sana, lari sini, lari sana sini. Saya perhatikan, mending saya bentuk saya wadahi mereka dalam satu bentuk dojo. Nah, dojo saya waktu itu berpikir untuk beri nama Dojo Birawayuda. Sesuai dengan nama satuan kita, Birawayuda. Saya bikin itu. Karena yang pertama yang seniornya tim karate Birawayuda. Yang seniornya yang prajuritnya akhirnya mereka saya bikin pertama ganti nama sih. Yang pertama itu Dojo Birawakid untuk anak-anak karena saya berpikirnya anak-anak. Tapi kok namanya kurang sangar. Kurang keren gitu ya. Saya ganti. Akhirnya saya tulis, saya ini kan daftarkan itu Dojo Birawayuda. Nah, Dojo Birawayuda seiring berjalannya waktu, pertama itu hanya dari 3, terus kita mengikuti. Yang 3 orang ini ngikut terus ke seniornya kemana bertanding ikut. Makin lama makin kesini mereka makin banyak. Orang tua makin antusias. Mereka datang, daftarkan anak-anaknya. Ini kalau lengkap ini kurang lebih hampir 70-an, 80-an. Hampir 80-an. Itu hampir cukup banyak. Kemudian mereka semangatnya luar biasa. Berarti untuk Dojo Birawa ini sudah diakui sama KONI Surakarta. Jadi gini, kalau kita kan kita masuknya di Sukoharjo. Sukoharjo. Kalau untuk Sukoharjo sendiri kita sudah Dojo Birawa itu ya cukup punya nama. Kalau ini ya dalam artian kita tidak meremehkan dengan dojo-dojo lain, tapi kita masih bisa lah bersaing dengan mereka. Salah satu contohnya
untuk beberapa tahun itu kita menguasai untuk kompetisi tingkat pelajar olahraga daerah, tingkat SD, SMP maupun SMA. Kemudian yang KWSN, SD, SMP maupun SMA. Kita selalu menyumbangkan atlet. Ya. Kita selalu menyumbangkan atlet untuk ke Sukoharjo. Kemarin untuk yang SMA tahun 2019 kita dari sini perwakilan mewakili kabupaten kita, Kabupaten Sukoharjo meraih medali perak sama medali perunggu atas nama Via sama Vigo. Kemudian untuk Popda SMA kita juara 1 di putri, juara 2 di putra. Itu atas nama Vidya sama Vigo. Tapi sebelum itu sudah ada Popda yang pertama kali itu atas nama Deko, kemudian 2019 juga waktu itu saya mengantarkan satu putra, satu putri atas nama Hafid dan juga Sherin. Ini mewakili wilayah Keresidenan maju ke provinsi. Popda maupun O2SN. Juara 1 diraih Hafid, Popda sama O2SN. Kemudian Sherin meraih juara 3. Nah, yang juara 1 ini maju ke nasional. Nah, waktu itu nasionalnya itu dilaksanakan di Kota Semarang. Jadi seluruh Indonesia perwakilan datang. Ya puji Tuhan waktu itu Dojo Birawayuda masih menyumbang meraih juara 3 medali perunggu tingkat nasional untuk O2SN tingkat SD atas nama Hafid. Prestasi yang cukup banyak juga. Kalau di luar itu event-event kalau hanya tingkat Jawa Tengah, Jogja kita sudah mengikuti. Kemudian yang terbaru kita pulang dari Kejurnas di Jakarta, Kejurnas Singkai. Dari Birawa itu, Dojo Birawayuda, waktu itu perwakilannya 8 berangkat ke mewakili Jawa Tengah. Ya, ada 8 anak dan berhasil menyumbangkan medali juga untuk Jawa Tengah atas nama Lutfi, kemudian Via, Vigo, ada berapa anak. Tapi sebelum itu sudah ada juga yang berangkat ke Kalimantan. Ya, ada mereka ini sudah ada yang ke Kalimantan. Itu bawa nama dojo atau nama Inkai Jawa Tengah? Inkai Jawa Tengah. Ya, jadi mereka sudah bergabung ke Jawa Tengah. Jadi ada berapa anak sudah bergabung dan itu langganan mereka. Ya mudah-mudahan ke depan mereka itu tidak jenuh. Karena memang karate itu kan kalau kita tidak ini ada rasa jenuh. Tapi bagaimana kita mengatasinya? Karena melatih mereka ini kita butuh inovasi. Karena anak-anak kita tidak bisa melatih mereka disamakan dengan prajurit. Kalau prajurit kita modal aba-aba keras, terus kita agak ini sedikit, mereka tidak bakal ini. Mereka tetap datang latihan karena itu perintah. Kalau mereka, kita harus banyak inovasi. Ya, kayak anak-anak kecil begini kalau kita suara keras, besok tidak datang. Berarti untuk latihannya seminggu jadi berapa kali untuk kita latihan di sini regulernya itu hari Senin, Rabu dan Kamis. Nah, di luar itu ada latihan untuk prestasi. Latihan untuk prestasi itu diisi dari hari Selasa dan Jumat. Nah, itu latihan prestasi. Jadi yang sudah disiapkan untuk event-event terdekat. Ya, yang sudah disiapkan untuk event-event. Tapi untuk selama pandemi ini
Saya Dojo Birawayuda tidak mengirimkan ke pertandingan. Karena apa? Kita pertandingannya kan sistemnya online, melalui kita kirim video. Hanya waktu kemarin kita ngirim video O2SN, SD, SMP sama SMA. Kalau untuk SD kita masuk masih peringkat 10 besar, kemudian untuk SMA nasionalnya kita masuk peringkat 10 daerahnya kita masuk 10 besar. Kemudian untuk SMP kita masuk di Jawa Tengah itu peringkat 2 nasional, peringkat 2 sehingga mewakili ke nasional. Cuman kan sistemnya videonya online. Jadi kita nggak tahu nih kapan saatnya si anak ini siapnya, moodnya bagaimana. Karena tag-nya harus berulang-ulang. Jadi kalau ada kejuaraan yang sifatnya online, saya jarang sekali mengirim. Lebih enak itu kita langsung di lapangan. Jadi kita tahu persis kekurangan dan kelebihan. Karena kan kita nggak tahu juga pada saat online ini. Ya kita sekarang ini IT orang kan pintar-pintar. Ada yang Bisa ya kita nggak tahu ya. Saya bilang saya tidak tahu. Tapi kan segala kemungkinan itu bisa terjadi. Kalau untuk ininya ya mereka ya hampir tiap hari latihan. Hampir tiap hari. Apalagi sekarang ini mereka persiapan untuk ada beberapa atlet yang akan mengikuti Praporprov. Mewakili Sukoharjo. Nanti mereka Praporprovnya itu di Kota Pati. Jadi itu Praporprov sebelum ke Pekan Olahraga Provinsi mereka mengikuti pranya dulu di Kota Pati. Nyari tiket. Ya, nyari tiket ke Porprov. Di sini ada berapa atlet? Ada Vigo, Pia, kemudian Mita, kemudian Deko itu di kata putra, kemudian kata bergu putra, komite min 60. Kalau Via itu di komite min 68, Vigo min 75. Terus ada juga prajuritnya satu, anggota Batalion 23, Sertu Jepri. Itu juga anak didik saya dulu. Itu nanti dimain di min 84. Ada berapa atlet? Sebenarnya kemarin ada berapa atlet, cuman ada yang mengundurkan diri mereka karena kegiatan mereka untuk mendaftar masuk ke angkatan. Dan saya juga tidak bisa melarang, itu kan haknya mereka. Itu. Jadi ini dari luar banyak. Dan ini bukan anak didik saya, bukan hanya dari dalam. Bukan dalam anak asrama, tapi dari luar juga mau mendaftar di Dojo Birawayuda. Silakan. Itu ada link atau email untuk pendaftaran online atau langsung? Langsung. Kalau saya bikin pendaftaran mungkin ini tidak muat. Penuh. Karena gini, dari Klaten ada. Dari Klaten itu ada, kemudian ada dari seputaran Colomadu, banyak lah seputaran sini. Banyak. Jadi memang di sekitar mereka ada dojo. Ada, cuman mereka lebih tertarik ke Dojo Birawayuda. Ya, saya nggak bilang seperti itu. Itu mungkin kembali ke gaungnya yang mungkin sudah pernah dengar gitu. Kendalanya kan mereka kalau mau latihan ke dalam asrama atau mereka mau daftar itu ada rasa masuk ke asrama Kopassus itu kelihatannya seram. Padahal kan tidak. Padahal tidak. Kita di sini welcome, kita sangat terima. Komandan juga sangat mendukung kegiatan anak-anak. Justru saya berterima kasih sama pimpinan sampai sejauh ini supportnya cukup besar lah. Anak-anak dikasih kesempatan untuk mengikuti latihan seperti
Karena apa? Ini kan salah satu wadah. Daripada mereka bermain yang tidak benar, banyak main HP, main game lagi, main game, akhirnya mereka lupa. Kalau saya di sini saya bikin jadwal jam 2. Kenapa? Karena saya berpikirnya gini. Kalau saya bikin jadwal malam, mereka itu sudah tidak mengerjakan PR. Iya. Tapi kalau saya bikin jadwal jam 2 sampai jam setengah 5 atau jam 5, mereka istirahat sampai jam 7. Jam 7 mereka bisa mengerjakan PR. Kalau mereka mau main HP antara jam 5 sampai jam 7. Setelah itu ke sana mereka ngerjakan PR. Karena biar bagaimanapun juga sekolah itu harus nomor 1. Ya. Terima kasih sudah berbincang-bincang dengan Simpai Siombing, dan mohon maaf juga karena sudah menyita waktu untuk melatih adik-adik Birawayuda, dan harapan kita semoga ke depan dari Dojo Birawayuda bisa menciptakan atlet-atlet yang membawa nama Jawa Tengah, bisa mengharumkan nama grup 2 Kopassus, dan juga membanggakan kedua orang tua, sehingga kita semua ikut berbangga. Oke, terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Salam hangat untuk semua. Kinaonak, wah wah wah.